Halo, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas mata pelajaran PPKN, tentunya kelas 12 atau kelas 3 SMA, SMK MA, bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi sebetulnya ini banyak pembahasannya, tapi fokuskan kepada bagian yang A, dimana yang A itu adalah makna hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Pertanyaannya, apakah yang harus kita dahulukan? Apakah hak terlebih dahulu atau kewajiban terlebih dahulu? Artinya, apakah yang harus kita dahulukan atau yang harus kita lakukan? Sebelum membahas pertanyaan itu atau menjawab pertanyaan itu, mari kita di sini ada pengertian tentang hak. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Kita harus bisa membedakan mana pengertian hak dan mana pengertian hak asasi manusia. Kalau di sini hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan, atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Berbeda dengan hak asasi, ya. Kalau hak asasi merupakan hak yang sudah melekat pada setiap diri pribadi manusia. Beda lagi yang satu adalah hak warga negara atau menjadi pembahasan dalam video ini, di mana hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu hak asasi manusia, dan mana itu hak warga negara. Dari sini kita harus bisa membedakan atau sudah bisa membedakan kalau hak itu secara umum adalah sesuatu hal yang harus kita peroleh, sedangkan hak asasi adalah hak yang sudah melekat pada diri setiap pribadi manusia, sedangkan hak warga negara adalah hak di mana tempat tinggal suatu warga negara tersebut. Nah, di sini hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Apa maksud dari hak konstitusional itu? Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan undang-undangan di bawahnya atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Itulah yang dimaksud dengan hak konstitusional, di mana hak tersebut atau hak suatu warga negara tersebut sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya apa yang sudah terjamin atau dijamin dalam undang-undang? Salah satunya adalah ada pasal yang menyatakan bahwa hak warga negara adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, terus hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, dan yang lainnya. Di sini selanjutnya akan dibahas tentang kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Di sini dari tiga pengertian ini kita sudah bisa membedakan pengertian tentang kewajiban secara sederhana, kewajiban warga negara, dan kewajiban asasi. Di mana kewajiban secara sederhana adalah diartikan sebagai segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Namanya juga kewajiban. Kalau kita diberikan misalkan suatu pekerjaan, maka kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kalau kita dikasih pekerjaan kita tidak melaksanakannya dan tidak bertanggung jawab, atau bahkan banyak gitu ya dalam menjalankan pekerjaan tidak bertanggung jawab.
atau tidak bisa melaksanakannya. Nah, di sini hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, ya. Jelas bahwa hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau kita mau memperoleh hak, maka yang harus kita lakukan adalah kewajiban terlebih dahulu. Ya, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang pasti mendapatkan hak karena kewajibannya sudah dipenuhi. Ya, misalnya apa kewajiban yang sudah dipenuhi? Yaitu misalkan seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaannya yang menjadi kewajibannya. Terus di sini hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya apa tidak seimbang? Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya, ya. Sekian dan terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya apakah yang harus kita dahulukan, apakah hak atau kewajiban dulu? Tentunya yang harus kita dahulukan adalah kewajiban terlebih dahulu. Nanti kita bisa menuntut hak, ya. Jangan sampai kita menuntut hak tanpa mendahulukan kewajibannya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share atau bagikan ya pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.